Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring via e-learning hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingatkan anak-anak untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan mencuci tangan. Oke? Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita akan berdoa dulu sebelum belajar. Silakan berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita bahas materi hari ini, Ibu akan menjelaskan atau membacakan tujuan layanan di materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, tujuannya apa sih? Yuk kita bahas dulu satu-satu ya. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang menyimpang dalam bermedia sosial. Yang kedua, menjelaskan cara penggunaan media sosial dengan bijak. Yang ketiga, mengklasifikasi perilaku bijak dalam penggunaan media sosial. Dan yang terakhir, tujuan layanannya yaitu menganalisis kegiatan yang dikategorikan positif dalam penggunaan media sosial. Nah, media sosial itu sudah lekat ya di kehidupan kaum milenial atau kaum seperti anak-anak sekalian. Segala hal yang dibagikan di media sosial, mulai dari kegiatan rutin, pengalaman yang dilalui, sampai hal yang bersifat personal, kebanyakan sering dibagikan di media sosial. Kebanyakan orang juga ingin terlihat eksis dan bahagia di media sosial. Oleh karena itu, kebanyakan postingan yang kita lihat merupakan bersifat happy, postingan yang happy dari kehidupan kalian. Mungkin mereka biasanya jarang mengunggah sesuatu yang bersifat sedih, tapi ya tidak jarang juga media sosial menjadi media atau ajang curhat bagi pemiliknya, sehingga seluruh dunia, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun tahu perasaan atau masalah yang sedang dihadapi. Padahal dalam menggunakan medsos juga kita harus bijak dan memilah apa yang boleh dibagikan kepada orang lain agar aman, nyaman bersosial media. Nah, agar kita dapat aman dan nyaman bermedia sosial, Ibu ada 7 tips menggunakan media sosial dengan bijak. Nah, apa aja sih tipsnya? Yuk kita simak ya. Yang pertama yaitu tidak share info pribadi. Nah, ini
harus hati-hati ya kalau kalian membagikan info pribadi. Sebaiknya menahan diri untuk share info-info yang bersifat pribadi seperti mungkin kayak alamat rumah, nomor ponsel, kegiatan rutin kamu, dan sebagainya. Nah, jangan sampai informasi penting tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial. Zaman sekarang itu ya, kalau mungkin yang sedang kalian kemarin-kemarin ibu lihat di status kalian untuk surat vaksin ya, yang selesai vaksin itu kan ada kode QR-nya, kode yang tahu kan yang ada hitam kotak itu loh. Nah, itu tuh jangan dibagikan di media sosial atau yang bersifat pribadi kayak alamatnya, nomor handphonenya, itu jangan. Itu bisa disalahgunakan oleh mungkin yang untuk share-share promosi, atau yang lebih parahnya mungkin yang kayak pinjaman online itu kan berbahaya ya. Jadi kalian harus bisa memilah-milih mana yang harus dibagikan dan mana yang tidak boleh dibagikan di status ya. Yang kedua yaitu jaga inner cycle. Nah, periksa lagi siapa follower atau temanmu yang ada di media sosial, misalnya di Instagram apa di WhatsApp gitu ya, atau Facebook. Sebaiknya jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak begitu kamu kenal, tidak begitu dikenal oleh kalian. Lebih baik jaga inner cycle dengan teman-teman dan kerabat yang kamu kenal dengan baik. Inner cycle adalah apa ya? Teman yang benar-benar dikenal gitu, harus jaga. Ini kaitannya dengan penculikan atau yang mungkin banyak dialami remaja, yaitu pada saat perkenalan di media sosial lalu bertemu di luar rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Itu kan berbahaya ya. Banyak dari yang begitu-begitu nanti dibawanya ke tempat mana, terus nggak dipulangin lagi. Itu kan berbahaya. Jadi harus jaga, jangan sampai begitu ya. Jaga teman-teman kalian aja kalau misalnya main media sosial ya, yang memang sudah dikenal gitu. Yang ketiga yaitu jaga etika. Ini juga nih penting ya. Dalam bersosialisasi tentunya kita harus selalu memperhatikan etika, termasuk etika melalui media sosial. Nih, citra diri kamu akan dikaitkan dengan apa yang kamu bagikan dan apa yang kamu tulis. Contohnya begini, kalau misalnya ibu bermedia sosial, ibu membuat status, ibu membagikan status, tapi dengan kata-kata yang kasar. Citra diri ibu adalah orang yang kasar. Makanya harus menjaga citra diri ya. Nah, yang keempat yaitu no sara dan no hoax. Nah, pastikan konten atau status yang kamu bagikan di media sosial tidak mengandung unsur sara atau hoax. Nah, sara itu apa sih? Sara adalah pandangan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sentimen atas identitas spesifik yang meliputi suku, agama, dan ras antar golongan. Itu yang sangat sensitif ya. Jadi pastikan kontennya tidak mengandung sara. Nah, sementara hoax yaitu pemberitaan palsu yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. Hati-hati ya anak-anak, itu ada undang-undangnya. Kalian bisa dipenjara karena bikin status yang mengandung sara atau menyebarkan berita hoax ya. Yang kelima yaitu mencantumkan sumber konten. Nah, jangan lupa untuk selalu mencantumkan sumber atas konten yang kamu bagikan apabila itu merupakan hasil karya orang lain. Nah, nanti kalian tuh bisa dituduh plagiat atau mencuri konten orang lain kalau postingan gambar atau quote atau video itu menyebutkan tanpa menyebutkan sumber aslinya ya. Yang keenam yaitu sarana pengembangan diri. Nah, jadikan media sosial itu sebagai
sarana bagi kamu untuk mengembangkan diri. Nah, kalian bisa membagikan hasil karya kalian, ilmu maupun pandangan kalian terhadap suatu hal, tapi tidak mengandung sara ya. Nah, kamu juga bisa menimba ilmu melalui media sosial, mengikuti kelas online, ataupun follow akun yang membawa dampak positif bagi pengembangan dirimu. Contohnya misalnya kayak ibu nih, ibu di Instagram itu follow akun yang tentang, karena ibu baru ya, maksudnya ibu baru melahirkan anak yang masih kecil, jadi ibu banyak follow akun-akun parenting agar ibu bisa mendidik anak ibu nanti. Dan ibu juga follow akun yang untuk resep-resep masakan, itu untuk referensi ibu untuk memasak masakan di rumah. Itu kalian juga bisa diikuti selama itu membawa dampak baik dan bisa mengembangkan diri kalian. Jadi dapat mengikuti atau memfollow akun-akun tersebut ya. Nah, yang terakhir yaitu gunakan media sosial sebagai alat untuk membangun jaringan. Nah, manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan, baik itu dalam hal pekerjaan, persahabatan, bisnis, atau sekolah. Nah, bila ingin merintis suatu usaha, gunakan sosial media untuk memperbesar bisnismu, salah satunya dengan cara membangun jaringan dengan followermu. Nah, ini juga bisa misalnya ikatan alumni apa, nanti kan dari ikatan alumni itu bisa bersilaturahmi, siapa tahu nanti di dalam grup tersebut atau jaringan tersebut kalian dapat menemukan hal-hal positif. Salah satunya tadi dengan misalnya membangun bisnis apabila nanti sudah keluar sekolah atau sambil sekolah ingin berbisnis apa gitu. Nah, itulah 7 tips penggunaan media sosial dengan bijak. Dengan tips ini semoga kalian dapat lebih tepat dalam bermedia sosial agar menggunakan WhatsApp, Facebook, dan Instagram itu ada etikanya ya, etika bersosial media. Nah, materi ibu sudah ibu sampaikan. Saatnya kita membahas kesimpulan dari materi hari ini ya. Kesimpulannya yaitu agar kita dapat lebih bijak dalam bermedia sosial. Ada 7 tips menggunakan media sosial dengan bijak. Tadi yang pertama, tidak share info pribadi ya. Yang kedua, jaga inner cycle. Yang ketiga, jaga etika. Yang keempat, no sara no hoax. Yang kelima, cantumkan sumber konten. Yang keenam, jadikan media sosial sebagai sarana pengembangan diri. Dan yang terakhir yaitu membangun jaringan di media sosial. Nah, semoga tips yang ibu berikan dapat kalian terapkan dan berguna untuk kalian dalam bermedia sosial ya. Oke, setelah ini ibu akan mengingatkan ya, setelah video ibu ingatkan untuk mengerjakan soal evaluasi di e-learning. Jadi tadi tahapannya sudah absen, sudah menonton video pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mengerjakan soal evaluasi di e-learning ya. Nah, untuk materi minggu depan yang akan ibu bahas yaitu pentingnya menjaga kesehatan lingkungan dan sekitar. Ini berkaitan dengan materi di minggu sebelumnya ya. Ibu harap kalian dapat terus menyimak video pembelajaran dari ibu. Oke, sekian video pembelajaran ibu hari ini.
Ibu akan menutup dengan doa selesai belajar. Silakan kalian bersiap. Ya, doa setelah belajar dimulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang.